Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada siang ini, hari Rabu tanggal 29 bulan 4 2020, kita masih diberi kesehatan, juga kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah puasanya. Pertama saya mungkin sebagai host, nama saya Ujang Kosmara, dan rekan saya mungkin yang akan menemani 1 jam ke depan, yaitu moderator Pak Ageng Saifuddin Kanda, ya. SMPD itu asal instansinya SMA Negeri 2 Majalaya, juga nanti yang akan mempresentasikan yaitu Ibu Lastri Laras Apandi SPD, alamat Kampung Maruyung, Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, instansi SDN Cipeje 01, ya. Alhamdulillah kita sudah berada di jam 11 lebih, ya. Supaya menghemat waktu, marilah kita simak paparan dari moderator terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya sediakan, Pak Moderator. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sumping, selamat datang. Struktur serta lainnya yang sudah beserta kami. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator di pembahasan asuhan RP digital. Saya Ageng Saifuddin, saya di SMA Negeri 2 Majalaya. Saya sebagai pengajar yang akan mempresentasikan sekarang itu sudah disampaikan saya sampaikan lagi, yaitu Ibu Lastri Laras Apandi SPD, mungkin panggil Ibu Laras juga, ya, asal instansi SDN Cipeje 01. Sekarang Ibu Lastri akan mempresentasikan atau memaparkan materinya yang berjudul tentang pemasukan di era digital. Mungkin mudah-mudahan tidak dari 30 menit ya Bu Lastri, ya. Silakan, mungkin waktu saya berikan kepada Lastri. Silakan Bu Lastri. Ya. Silakan untuk waktu. Pak Ageng, udah Pak Ageng? Ya, silakan. Enggak, Bu Lastri. Oh iya, enggak. Terima kasih ya untuk tadi suara Pak Agengnya kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan. Waalaikumsalam. Nama saya Lastri Apandi. Saya dari instansi SDN Cipeje 1. Mohon maaf, monitor suara tadi kelas ada sedikit keributan sedikit. Ada Bu, ada. Sudah jelas. Suara saya keluar? Halo? Enggak, kalau saya ada keributan sedikit enggak? Cuman ini suaranya itu jadi double keluar. Yang saya lihat suaranya itu double keluarnya itu dari Ujang.
Mungkin efek mic atau efek headset atau efek apa? Coba saya matiin dulu punya Pak Ujang. Pak Ageng. Ya, Kalau oke. saya gimana, Pak? Bu Lastri jelas. Mangga Bu, saya matikan. Oh iya, terima kasih. Eh, saya akan sedikit mengulas tentang pengasuhan anak di era digital. Nah, mohon maaf suaranya agak sedikit mendengar ya. Anak dapat dikelompokkan berdasarkan tahun lahir. Pertama, pre-baby boom, yaitu mereka yang lahir tahun 1945 dan sebelumnya. Selanjutnya ada baby boomers, yaitu yang lahir pada tahun 1994, 1946, 1946 sampai 1964. Mohon maaf ya, saya agak sedikit terganggu sama sound yang ada di bawah. Saya matiin dulu. Kemudian Y generation yaitu atau generasi milenial yang saat ini sedang banyak melakukan tren, yaitu yang lahir antara tahun 1977 sampai 1997. Dan Z generation atau Y generation yaitu mereka yang lahir antara tahun 1998 2010, disebut sebagai generasi NET. Generasi Alpha generation mereka yang lahir di antara tahun 2010 sampai tahun 2010. Kita akan mengenal generasi Alpha yang tadi lahir antara tahun 2010 sampai tahun 2024, di mana generasi Alpha itu merupakan aset masa depan kita ya. Kalau misalnya tidak dibentuk di awal, kemungkinan nanti akan ada sedikit gimana ya, pengaruh gitu untuk masa depannya. Mengenal generasi Alpha menurut Mark McCandless, yaitu sosial, penamaan alfa dibuat berdasarkan alfabet Yunani. Alfa dipilih setelah generasi sebelumnya menggunakan nama generasi Z, merupakan anak-anak generasi Y atau generasi milenial. Jadi yang anaknya yang ibu bapaknya dari generasi milenial atau mungkin dari generasi Y, kemungkinan anak-anaknya disebut generasi alfa, yang sekarang sudah berjumlah sekitar 2,5 juta generasi alfa lahir ke dunia sebagai pekannya loh, bukan. Jumlahnya akan mencapai angka 2 miliar di tahun 2025 nanti. Anak-anak tersebut merupakan anak-anak digital natif yang merupakan anak masa kini yang tidak akrab dengan lumpur atau masa lalu seperti permainan kelereng, lompat tali, dan sebagainya. Anak-anak sekarang lebih terbiasa ke gadget atau ke gadget atau mungkin ke smartphone yang dari bayi yang sudah dikenalkan. Anak-anak masa kini adalah digital natif. Mereka lahir di era digital yang serba cepat, maya, permisif, dan lahir dengan digitalisme, sehingga pola pikir mereka pun menjadi praktis. Kadang-kadang misalkan kita umur 2 tahun aja udah bisa gitu mengoperasikannya kamera karena sudah pada pintar. Dan ciri-ciri anak-anak yang digital natif adalah sejak lahir sudah hidup dalam perkembangan teknologi yang pesat,
Dari mulai bayi mungkin anaknya ditinggalkan ngedot sambil liatin YouTube, ibu-ibunya masak kayak gitu. Terus gadget menjadi bagian dari hidupnya sepenuhnya. Yang tidak lepas dari gadget, mungkin anak-anak akan terasa kurang. Kemudian mampu mengoperasikan gadget hanya dengan mengenali tombol atau tanda tertentu. Kemudian anak-anak bisa menerima informasi dengan sangat cepat, menyukai proses paralel dan bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian anak-anak itu juga lebih menyukai gambar atau grafik dibandingkan angka-angka. Menyukai akses yang ketimbang linier. Kemudian berfungsi maksimal saat terhubung dengan jaringan online. Kembang dengan kepuasan dan imbalan yang instan. Yang terakhir, menjadikan permainan-permainan online sebagai pekerjaannya. Anak-anak digital natif dipengaruhi pada diri anak, yaitu dipengaruhi oleh atau dari gaya belajarnya yang serba online gitu. Kemudian materinya yang dipelajari serba online juga. Bisa kalau misalnya pelajaran susah mungkin atau lebih senang yang namanya digital berupa video atau hal-hal yang berupa gambar-gambar yang ada di smartphone atau gadget. Kemudian mendapatkan informasinya juga cepat. Kemudian pergaulan sehari-harinya juga selalu dengan dunia digital. Kemudian ruang waktu tidak lagi menjadi batas. Dan jarak juga tak berarti. Pergaulan juga sangat luas di semua, bahkan kita lanjut lagi. Mereka sebenarnya menghabiskan mereka anak-anak sekarang menghabiskan 18 juta dolar per tahun untuk konsumsi hanya untuk mainan, pakaian, perangkat teknologi baru, hingga mempengaruhi perekonomian dunia dan pasar paling menjanjikan untuk industri teknologi. Nah, teknologi juga mempengaruhi cara pikir, merasakan, dan bahkan bertingkah laku mereka. Ada positifnya, yaitu media pembelajaran interaktif, sarana hiburan, teknologi, meningkatkan kemampuan nonverbal. Anak tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi di era digital. Bahkan dampaknya ada juga yang negatif, itu bisa jadi kecanduan. Akibat dari gadget bakal terjadi radiasi. Kemudian anak susah bergerak menjadi obesitas. Kemudian anak menjadi gangguan tidurnya menjadi terpengaruh karena keseringan main gadget. Jadi anak tersebut setiap malam, setiap pagi lihat gadget, main. Gangguan tidurnya atau tidurnya jadi tidak seimbang. Kemudian lambat tumbuh kembang. Jadi si anak, gara-gara si anak tidak bergerak, anak menjadi pertumbuhan anak itu menjadi terhambat. Dampak digitalisasi juga mengganggu sensoris anak, yaitu anak menjadi pasif. Kemudian anak itu antisosial, jadi tidak jadi tidak berteman dengan di lingkungannya. Anak-anak cenderung menjadi individualis sendiri karena punya gadget, dia sudah asik sendiri gitu. Kemudian yang paling parah di sini, anak-anak dekat dengan konten yang berbau porno, jadi harus kita awasi. Kemudian informasi juga terkendali. Anak-anak menjadi kesulitan membedakan mana kenyataan dan mana yang abstrak, buka peluang menjadi plagiat. Kemudian menempuh jalan pintas untuk meraih popularitas. Seperti sekarang banyak sekali yang menurut kita positif tapi digunakan menjadi negatif. Nah, prinsip-prinsip dasar ketika anak sudah bergelut atau anak sudah kecanduan dengan yang namanya kita harus mengkritisi anak. Kita harus membuat kesepakatan agar
anak menjadi lebih paham akan peraturan di rumah. Ketika anak sudah cenderung menyukai yang namanya aplikasi atau yang ada di gadget, kita harus ada sedikit pantauan dan kalau bisa bukan dimarahin ya, namanya diingatkan. Kemudian didiskusikan bagaimana solusinya, dan kemudian jika anak terus-terusan batasi penggunaan gadget. Setelah itu, anak harus mematuhi aturan yang ada di gadget. Kemudian dampingi anak kalau anak sedang menggunakan gadget. Selanjutnya, tips sederhana mengasuh anak di era digital, yaitu pertama, tanamkan konsep agama yang kuat. Kemudian tanamkan prinsip hidup dan yang pegang keluarga. Lakukan eye contact atau setiap berinteraksi dengan anak, lakukan eye contact agar terlihat jika anak berbohong atau anak tidak mau menurut, maka dengan eye contact bisa terlihat. Kemudian pegang prinsip untuk melakukan komunikasi dua arah dengan anak. Ajak si anak untuk membuat kesepakatan tentang konsumsi gadget dengan prinsip kapan main gadget ya, berapa lama main gadget, di mana dan bagaimana. Kemudian tanamkan juga 3K. 3K yaitu komitmen dengan kesepakatan, konsisten dengan komitmen itu, kemudian konsekuen dengan komitmen berupa pendisiplinan. Kemudian atur konsumsi gadget ayah bunda. Jangan sampai si anak mencuri-curi gadget ayah karena tidak dikasih gadgetnya, kemudian anak mencuri-curi gadget ibunya, mencuri-curi dalam hal mencuri-curi memakai, bukan dicuri. Kemudian lakukan detox gadget secara rutin dan teratur. Jadi ketika anak tidur, kita boleh melihat konten apa sih yang dia lihat. Terus apabila ada hal yang seperti sewajarnya, kita harus membersihkannya atau mungkin kita menghapus saja. Nanti si anak akan bertanya, kemudian kita jelaskan. Kemudian atur waktu untuk aktivitas family project. Jadi ketika kita akan menggunakan gadget, kita harus sama-sama ketika kita ada keluarga, misalnya kita keluarga, jangan sampai kalau kita lagi makan, jangan sampai orang dari kita, ayah ibu, anak, jangan sampai memegang handphone. Jadi kalau waktunya makan. Jadi kita harus mempunyai family project. Kemudian lakukan aktivitas yang beredukasi. Karena digital ini kan ada banyak manfaatnya. Kita ajak anak untuk melakukan aktivitas yang mengedukasi. Kira-kira konten apa yang bagus untuk anak, kemudian anak suka. Oke. Sekian dan terima kasih pemaparan saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada kata salah atau pengucapan atau lafal yang salah, mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Sri untuk paparannya. Anak digital itu mungkin kita lihat dulu apakah ada pertanyaan ya di chat ya. Baik, silahkan Yani, silahkan. Dari Ibu sebagai instruktur, silahkan. Baik, Bu Lastri, di sini ada pertanyaan, apakah ulang ya?
Eh, apa solusinya? Tes dulu Bu Lastri, suara saya kedengeran? Bu Lastri? Jelas, jelas Pak Ageng, jelas monitor, Oh jelas. iya. Siap. Eh, di sini ada pertanyaan dari Ibu Yulia, yaitu apa solusinya jika anak atau siswa terjebak dampak negatif gadget? Ini pertanyaannya, apa solusinya? Anak atau siswa terjebak dampak negatif. Enggak, Bu Lastri. Ya, Pak. Silakan Bu Lastri. Kedengeran Baik, suara saya Bu Lastri? dengeran. Bagus sekali untuk itu. Pertanyaannya itu anak atau siswa dampak negatif jebak atau di pagi sampai makannya kurang, sampai ada terus matanya cekung, si handphonenya. Saya apa sih yang saya lihat ketika saya lihat bagaimana solusinya. Ketika itu, ketika dia bangun, kita ngobrol baik-baik dan marah, tapi kita rangkul anak yang terjebak dalam negatif gadget itu, kita kasih arahan supaya kan ngeyelnya, kita ambil handphonenya, terus kita lakukan perjanjian. Kalau misalkan ngeyel juga, kita kita nggak usah aja namanya gadget, biar anak itu tahu rasa, atau misalkan eh, anak itu tahu rasa, terus anak itu mulai sadar gitu. Nah, dari situ kita kalau sudah sadar, kita atur waktunya untuk bermain gadget, kapan, jam berapa, kemudian sampai berapa lama. Ketika sepakat, kita dampingi anak tersebut. Ini jawaban dari mungkin kalau bisa disimpulkan dijawab itu solusi itu mungkin hasil jawaban itu mungkin bisa menggunakan anak tersebut, atau mungkin kita dikasih keyword kesepakatan dari istri. Ujang sendiri ada Mungkin sedikit sama anak saya juga kira sampai detik ini lagi saya juga saya YouTube gitu. Pernah saya juga menonaktifkan YouTube-nya, menghapusnya, tapi mungkin saking terbiasa.
solusinya Bu Lastri supaya anak saya mungkin Terima kasih Pak Ujang, pertanyaannya juga sangat sangat bagus Pak Ujang ya. Eh, sebagai orang tua kita ya sangat sedikit kesel ada mungkin, terus marah juga ada, terus tiba-tiba pengen kalau udah habis kuota lagi kuota, kalau misalkan di rumahnya ada wifi sih nggak, itu nggak apa-apa juga. Nah ini nih Pak Ujang, anak yang seperti itu harus kita dampingi bener. Mohon maaf ini suara adanya kedengaran nggak Pak? Bu, suara ada. Suara adanya kedengaran nggak Pak? Enggak kedengeran. Terus Oh iya ya. Nah setelah itu kalau melawan perjanjian anaknya belum bisa berjanji atau belum bisa join sama kita atau belum bisa sepakat dengan kita, kita harus melakukan pengulangan apa yang namanya pengulangan kesepakatan lagi pada dari awal gitu. Kalau misalnya si anak seperti itu, nanti ambil aja handphonenya ambil aja, simpen, kalau bisa umpetin aja handphonenya, atau kalau nonton YouTube-nya di laptop, kita umpetin aja dulu laptopnya. Seperti itu kalau misalkan si anak merasa ya kurangin saja nonton YouTube dari jam 1 misalkan sampai jam 2, jadi 1 jam per sehari gitu Pak. Nggak apa-apa sih kalau YouTube juga, cuman kita dampingi aja gitu. Seperti apa Pak, jangan sampai kita kebablasan atau kita nggak dampingi si anak nonton yang enggak gitu Pak gitu. Mungkin dari saya seperti itu Pak. terima kasih Bu Lastri jawabannya dan pencerahannya. baik, terima kasih Pak Ujang pertanyaan. Bisa ya? Ya, silahkan tuh dari Bu Lastri. Ya, berikan kesempatan bila ada yang nambah. Sepertinya Bu Lastri sudah cukup jelas para partisipan mungkin, dan tadi dilengkapi dengan pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Mungkin sekarang kita kesimpulan aja ya. Kita memasuki Halo kesimpulan. monitor Pak Akan. Ya, Pak Uja. Gimana Pak Uja? Ya, suaranya putus-putus. Putus-putus. Oke, gini aja. Kita langsung ke kesimpulan aja. Ya. Ke Bu Lastri, silakan ke kesimpulan aja Bu. Kesimpulan ya. Ya, silakan. Oke. Jadi sebenarnya kesimpulan kita hari ini, kita harus benar-benar mengontrol anak supaya kecanduan yang namanya digital. Caranya adalah seperti tadi, kita harus membuat kesepakatan atau kita harus membuat perjanjian dengan si anak
supaya si anak nanti bisa supaya si anak bisa terpantau kita ya, Bu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Baik. Mohon maaf ya penjelasannya kurang jelas di sini. Saya Sama. masih belajar, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Kita besar semua belajar. Walaupun kita sebagai pengajar, kita juga belajar juga. Eh, Kesimpulannya mungkin sudah disampaikan sama Bu Lastri. Sebelum saya tutup, saya akan serahkan untuk berikan penilaian secara keseluruhan. Silahkan, Bu. Terima kasih Pak Ageng. Ini giliran saya ya bicara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ujang yang sudah membantu Pak Ageng dan Bu Lastri sehingga Pikon ini berjalan lancar ya. Apresiasi buat Pak Ujang Kosmarani. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Ageng, kepada Bu Lastri juga. Oke, yang pertama yang saya komentari tentang player ya. Player dengan background warna hijau begitu indah, tertata rapi, foto-foto, moderator, presenter dan host. Namun sayang di player ini ada yang ada yang kurang gitu ya. Ini belum perfect. Kalau mau diupload jangan dulu. Lebih baik ini dulu ya direvisi. Di situ nama-nama tercantum presenter, kemudian moderator dan host. Namun sayang sekali identitasnya untuk sekolahnya tidak ada. Tolong dicantumkan dulu sekolah masing-masing dari 3 orang ini, baik moderator, host maupun presenter. Kemudian di sini di sebelah kanannya di player itu tertata rapih juga link room meeting ya dan lain-lain itu udah bagus. Namun alangkah lebih agak digeser yang judul PCT base PCT base 608 grup 01-nya agak ke atas, kemudian hurufnya diperbesar, walaupun di situ ada graduasi huruf dengan warna yang indah, namun alangkah lebih baik berwarna-warni ya, alangkah lebih baiknya gitu, tidak terlalu hitam untuk warna huruf-huruf itu sehingga menarik para partisipan untuk join di sini karena player itu kan Bapak Ibu promosi kita supaya para partisipan itu masuk gitu ya di join di room kita. Kemudian kenapa saya minta tolong tarik ke atas dikit karena untuk memperbesar agak ke atas juga itu yang di bawahnya itu kan dipasang di bawah ya di player itu ternyata ada logo-logonya itu terlihat kecil ke bawah. Jadi alangkah lebih baik rada ke atas diperbesar sedikit untuk logo-logo yang tertata rapih di bawah gitu ya. Itu player. Terus waktunya juga tolong ya sesi keberapa, jam berapa, hari apa, jam berapa gitu. WIB jangan lupa dicantumkan. Itu untuk player. Jadi kekurangannya mungkin itu saja di player. Selebihnya yang PowerPoint udah bagus ya, walaupun ada beberapa slide yang saya lihat memang tidak mencantumkan poin-poinnya, tapi ya itu paling ini ya paling gemes saya kalau lihat slide, terus tulisannya renyah gitu ya, maaf ya Bu Lastri. Jadi kadang saya juga ingin menzoom itu non sih tulisannya. Nah alangkah lebih baik memang poin-poin aja dirangkum, diringkas, dan selebihnya kalimat-kalimat tersebut dijelaskan saat presentasi begitu. Dan saya salut dan apresiasi ketika salah dua moderator atau host yang suaranya kurang, ya ini saling membagi ya gitu. Kalau suaranya nggak terdengar, host berperan. Kalau moderator yang hostnya yang nggak kedengar ya moderator mengingatkan supaya suaranya diperbesar atau gimana. Terima kasih, itu saja Bapak Ibu hebat. Tidak bermaksud menyinggung perasaan Bapak Ibu hebat. Di sini saya hanya sharing supaya sukses PCT Batch 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuliati ya. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih Pak Ujang. Saya izin lab duluan nih.
Cabut dulu ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi jam 2 ya, Pak Ageng ya. Ya, Assalamualaikum. Bu. Salam. Mangga langsung aja ke Pak Ujang. Pak Ujang sebagai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lastri Larsandi, juga Pak Ageng Saifuddin Kanda, sangat luar biasa di tengah-tengah bulan puasa kita masih diberi kesempatan. Juga paparannya yang sangat luar biasa nih, terutama untuk saya pribadi dan umumnya untuk seluruhnya. Mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan dan mengimplementasikan ya Pak Ageng dan Bu Lastri tentang kajian-kajian yang kita paparkan, yang tadi dipaparkan Bu Lastri. Ini sangat luar biasa sekali mengenai pola asuh atau pengasuhan di era digital saat ini. Kata saya Ujang Kosmara, terima kasih atas kesempatan dan partisipasi dari Bapak Ibu. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan teknis, salah ucap maupun salah dalam mempresentasikan. Ini mungkin tahapan pembelajaran buat kami. Mudah-mudahan masukan-masukan dari Ibu Yuliati dan juga pertanyaan menjadi aset buat kami untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih, saya Ujang Kosmara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.